Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk masuk ke dalam sebuah tema atau pembahasan secara singkat ya, tentang kedudukan Pancasila bagi kita umat Islam ya. Ini terkait dengan adanya sebuah pemberitaan bahwa beliau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Pondok Pesantren Ruqi, beberapa waktu yang lalu telah menyatakan menerima Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalau dahulu beliau berpendapat bahwa Pancasila itu adalah sebuah kesyirikan, mungkin karena adanya kontemplasi kemudian pemikiran yang mendalam, sehingga beliau sekarang sudah membuat kesimpulan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, sehingga beliau menyatakan bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman sekalian, memang kalau kita analisa ya, atau kita ikuti ya, sampai sekarang itu yang menjadi perdebatan yang tidak berujung ya di kalangan umat Islam itu adalah soal apakah mendirikan negara Islam itu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Jadi sekali lagi, apakah mendirikan negara Islam itu adalah sebuah kewajiban? Itu kemudian menjadi perdebatan yang tidak berujung. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa wajib untuk mendirikan negara Islam. Ada yang mengatakan tidak wajib begitu. Dan itu memang perdebatan yang sampai sekarang tidak berujung. Tetapi kalau menurut aku sendiri ya, jangankan dalam konteks mendirikan negara Islam, menurut aku sendiri, aku tidak menemukan adanya kewajiban atau perintah wajib untuk mendirikan sebuah negara dalam Al-Quran. Dalam konteks negara saja, nggak usah bicara soal negara Islam. Apakah Al-Quran pernah mewajibkan manusia untuk mendirikan sebuah negara? Menurutku tidak. Kewajiban yang diberikan oleh Al-Quran kepada umat Islam adalah membumikan syariat-syariat Islam, menegakkan hukum-hukum Allah. Itu menurutku sebenarnya perintah dari Al-Quran. Adapun mengenai apakah cara membumikan syariat, menegakkan hukum itu dengan membentuk sebuah negara, membentuk sebuah komunitas, membentuk baldah-baldah, itu hanya soal metode bagiku. Jadi menurutku membuat sebuah negara aja bukan sebuah kewajiban, apalagi membuat negara Islam. Bukan sebuah kewajiban loh. Bukan berarti tidak boleh. Boleh membuat negara, boleh tidak membuat negara, boleh membuat negara Islam pun boleh. Tidak ada yang melarangnya. Itu kalau dalam konteks negara menurutku. Kembali ke persoalan Pancasila, teman-teman sekalian. Jadi beberapa ulama Islam di Indonesia, seperti dari kalangan Nahdliyin, dari kalangan Muhammadiyah, itu mengatakan Pancasila itu sebenarnya adalah akad kebangsaan. Akad kebangsaan, perjanjian kebangsaan yang harus ditaati oleh warga bangsa, warga negara begitu. Jadi konteksnya ketaatan itu karena kita dahulu sebelum masuk ke dalam zaman kemerdekaan itu sudah membuat satu kesepakatan bersama, dan kesepakatan itu adalah sesuatu yang harus kita taati begitu. Wajib bagi umat Islam untuk mentaati sebuah kesepakatan
sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu. Kembali ke soal Pancasila ya teman-teman. Jadi sebenarnya Pancasila ini mirip dengan Piagam Madinah di era Rasulullah SAW, karena memang sejarahnya Pancasila ini juga diambil dari atau terinspirasi dari Piagam Jakarta. Dengan sejarahnya yang kita tahu ya, ada perubahan pada sila pertama. Dan Piagam Jakarta sendiri itu sebenarnya juga terinspirasi dari Piagam Madinah, sebuah kesepakatan yang dibikin oleh Rasulullah SAW untuk mengelola, untuk membuat satu aturan di komunitas Madinah saat itu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah kesepakatan. Dan teman-teman sekalian, penerimaan Pancasila oleh Abu Bakar Ba'asyir ini juga diapresiasi oleh Bapak Khalil Nafis sebagai ketua MUI ya. Beliau mengucap syukur karena menurut beliau orang-orang yang tidak menerima Pancasila itu sebenarnya hanya karena salah paham ya. Bahkan dalam sebuah kesempatan ya, Bapak mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio itu pernah memberikan satu pernyataan ya, bahwa beliau Habib Rizik Syihab itu orang yang sangat ahli dalam Pancasila. Menurut Bapak Gatot Nurmantio, Habib Rizik itu mengatakan sebenarnya Pancasila itu spirit moral, spirit akhlak. Dan kita tahu memang Pancasila ini sila-silanya itu bersesuaian dengan ajaran agama Islam, bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti tentang ketauhidan, tentang perintah berbuat adil, tentang memajukan masyarakat, menyejahterakan masyarakat. Itu perjuangan Islam. Adapun nanti kalau memang teman-teman sekalian ingin bahwa nilai-nilai Islam itu dibumikan di Indonesia, tentu kita berjuangnya juga melalui jihad konstitusional. Karena kita tahu bahwa pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itu melalui legislatif ya. Melalui legislatif, tentu bagi kita semua kalau memilih calon anggota dewan, baik itu di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat DPR RI itu ya, pilihlah orang-orang yang kapabel, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya akhlak yang bagus, menguasai nilai-nilai keislaman, sehingga bisa menelurkan peraturan perundang-undangan yang diinspirasikan dari ajaran Islam. Makanya banyak sekali muncul perda-perda syariah, kemudian perubahan-perubahan pasal-pasal yang atau undang-undang yang lebih memberikan kesempatan bagi umat Islam Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya ya. Seperti dahulu itu belum sebelum tahun 89 kalau nggak salah itu belum ada peradilan agama begitu. Pengadilan agama itu belum ada. Kemudian muncul pengadilan agama khusus soal perdata Islam bagi umat Islam. Munculnya kompilasi hukum Islam pada tahun 1991. Dan sekarang muncul undang-undang yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan apa yang diyakininya, seperti undang-undang zakat, wakaf, kemudian perbankan syariah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau berjuang untuk membumikan syariat Islam melalui jalur-jalur konstitusional. Itu aja teman-teman bahasan singkat dariku ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar bagi warga negara ya. Bagi warga negara. Kalau kita umat Islam tentu sebagai pedoman hidup,
sebagai sesuatu yang kita yakini suci, itu adalah Al-Quran, tak terbandingkan oleh apapun. Tetapi sebagai seorang muslim dan warga negara Indonesia, tentu kita berpedoman pada Al-Quran dan juga berpedoman kepada Pancasila. Karena sekali lagi, Pancasila itu spirit moral, spirit akhlak yang dia menjadi bagian dari ajaran Islam, ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.